Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4, pembukuan manajerial. Di sini Jason Baron menjelaskan diagram biaya tetap, biaya variabel. Ada dua jenis biaya tetap fixed cost, kemudian biaya variabel variable cost. Biaya tetap besarannya tetap meski produksi meningkat. Nah, ini seperti sewa gedung, karyawan tidak langsung yang bekerja dengan produksi, asuransi PBB, listrik air sebagai utilitas, dan penyusutan alat. Kemudian ada biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat perubahan produksi. Ini menyangkut dengan bahan baku, upah tenaga kerja langsung yang berkenaan langsung dengan bahan yang diproduksi, kemudian biaya kirim, biaya promosi, komisi barang, dan sebagainya. Ini disebut sebagai biaya variabel, tergantung dengan berapa volume produksi, berapa yang dijual. Ini terkait dengan biaya variabel. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan akuntansi biaya, tentu bahasa istilah biaya tetap fixed cost dan biaya variable cost sudah akrab mendengar bahasa ini. Total cost adalah biaya tetap tambah biaya variabel. Nah, total biaya adalah biaya tetap tambah biaya variabel. Di sini Jason tidak menjelaskan itu, tapi tidak ada salahnya kita tambahkan adalah TC sama dengan FC tambah VC. Nah, total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Katakanlah ini 1 juta bagi jumlah berapa yang dia produksi nanti. 1000 biji, artinya 1 juta dibagi 1000 biji, itulah harga pokok penjualan, HPP. Total cost tadi adalah fixed cost tambah variable cost. Biaya tetap katakanlah 400.000, biaya variabel yang untuk memproduksi barang ini ada 600.000. 400.000 tambah 600.000 ada sama dengan 1 juta. Nah, sementara unit yang selesai diproduksi ada 1000. Jadi 1 juta dibagi 1000 itu sama dengan 1000 HPP, harga pokok penjualan. Nah, kemudian nanti dijual misalnya 1,5 juta. Total cost tadi 1 juta. Sehingga diperoleh penjualan kotor ataupun laba kotor 500.000. 1,5 juta dikurang 1 juta sama dengan 500.000. Kemudian dipotong pajak misalnya 10%, 500.000 dikurang 50.000, sehingga dapat laba bersih sama dengan 450.000. Demikian penjelasan tentang fixed cost dan variable cost. Tetapi Anda sebagai pemula harus lebih banyak membaca tentang biaya tetap ini. Apa saja komponen-komponen biaya tetap, kemudian apa saja yang termasuk dalam variable cost. Ini tergantung jenis produksi apa yang Anda buat, sehingga biaya tetap tambah biaya produksi, biaya variable cost adalah total cost ataupun total biaya ataupun sama dengan biaya produksi. Nah, untuk mendapatkan harga pokok penjualan, total cost tadi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Itulah harga per pieces, harga pokok penjualan. Demikian sebagai pengantar pertama. Sebelum kita masuk ke halaman 43 yang membahas CVV, cost, volume, dan profit.
Kita lanjutkan halaman 43, ada analisis CVV. C, cost biaya adalah variable cost tambah fixed cost. V, volume penjualan. P, profit ataupun laba. Di sini Jason tidak terlalu terperinci menjelaskannya, namun kita coba apa fungsi dari analisis CVV ini ataupun manfaatnya. Kita dapat dengan mudah secara garis besar, ini analisis CVV ini berguna di awal tahap perencanaan, bukan di perhitungan akhir, bukan di perhitungan akuntansi biaya, tetapi ini ancang-ancang dalam perencanaan volume produksi ataupun volume penjualan. Analisis CVV ini secara global, secara cepat bisa memprediksi laba yang akan diperoleh jika volume penjualannya diperbesar atau ditentukan berdasarkan cost biaya, variable cost dan fixed cost. Selain dapat memprediksi laba, kita juga mengetahui pengembalian modal, titik impas atau break even point. Kemudian analisis CVV ini yang membahas masalah hubungan antara cost, volume penjualan dan laba, juga bisa memberi keputusan bagi perusahaan kapan harus memproduksi maksimal, kapan harus memproduksi stok, kapan harus berhenti produksi. Ini jadi suatu dasar pengambilan keputusan. Begitu juga untuk bisa mencegah terjadinya risiko kecurangan dalam memproduksi. Bisa saja pihak manajemen ataupun orang-orang produksi mengatakan jumlah barang itu hanya sekian, tetapi dari kalkulasi biaya total yang kita keluarkan, cost biaya, total cost tadi, kita sudah bisa prediksikan itu akan menghasilkan volume sekian, keuntungan sekian. Jadi keterikatan antara cost, total cost tadi berdampak kepada volume yang dia produksi, terus berdampak juga kepada profit. Kalau memang tidak profit, mereka harus tunjukkan berapa volume yang tersedia atau sisa produk. Ini sebagai penjelasan ringkas tentang analisis CVV. Jadi ini membahas kaitan antara total cost, volume penjualan dan profit. Demikian, terima kasih. Kita lanjut dengan margin kontribusi halaman 43. Ini akan berkaitan terus nanti dengan halaman 44 dan 45. Sedikit agak ribet, kita harus butuh konsentrasi. Apa yang dimaksud dengan margin kontribusi? Itu antara pendapatan ataupun penjualan dikurang biaya. Biaya di sini masih variable cost. Di sini Jason menjelaskan bahwa mereka menjual minuman seharga $1. Biaya gula dan lemon sebesar $0.75 per gelas. Maka didapatlah margin kontribusi $1 kurang 0,75 sama dengan $0.25. Sewa tempat itu ada $10 per bulan. Pertanyaannya, $0.25 ini berapa gelas keuntungan agar dapat membayar sewa tempat sebesar $10? Cara menghitungnya tentu mudah. $10 dibagi dengan margin kontribusi tadi 0,25, itu dapat 40 gelas. Ini sebagai bagaimana mencari titik impas membayar sewa tempat. Inilah yang ditunjukkan Jason Baron di sini. Kemudian dia menjelaskan di sini, seandainya Anda menjual 160 gelas, tentu kali $1 adalah $160. 160 gelas ini biaya produksinya adalah
160 kali 0,75 dolar sama dengan 120 dolar. 160 dikurang 120 dolar itu sama dengan 40 dolar. Kemudian dikurangi dengan 10 dolar biaya tetap di halaman 45. Sehingga laba kotor ada 30 dolar. Nah, inilah sebagai contoh Jason buat dari mulai bagaimana berapa gelas minimum yang harus dijual sehari sebagai titik impas untuk warung. Kemudian bagaimana menghitung laba kotor seandainya dijual dengan volume penjualan tertentu 160 gelas dikurang biaya modalnya 120 dolar, tentu ada selisih 40 dolar, kemudian dikurangi 10 dolar sewa tempat menghasilkan laba kotor 30 dolar. Inilah perhitungan ringkas yang dibuat Jason Baron. Kemudian seandainya Anda punya target 1.000 dolar per bulan, bagaimana cara menghitungnya? Biaya tetap tadi itu 10 dolar sewa tempat. Kemudian target Anda yang harus Anda dapat itu ada 1.000 dolar. Nah, tentu ini 1.010 dolar dibagi dengan 0,25 dolar keuntungan per gelas, sehingga Anda harus menjual 4.040 gelas. Nah, inilah gambaran ringkas yang dibuat Jason di sini. Bagaimana cara menghitung menutupi biaya sewa tempat per bulan. Kemudian berapa gelas minimal yang harus kita jual. Kemudian lanjut di target. Kalau seandainya Anda berkeinginan dapat 1.000 dolar per bulan, Anda harus menjual berapa gelas. Nah, di sini dia tunjukkan perhitungannya dengan membuat sewa tempat, kemudian targetnya 1.000, nah, dibagi keuntungan per gelas 10 dolar tambah 1.000 dolar, 1.010 dolar dibagi 0,25 dolar per gelas keuntungannya sama dengan 4.040 gelas. Itulah yang harus Anda jual selama sebulan. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Kita lanjut ke halaman 46 dan 47. Ada ABC, Activity Based Costing, kemudian ada proses manajemen dalam pengambilan keputusan. Jason menjelaskan ABC, Activity Based Costing, metode akuntansi yang digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, kita gunakan metode ABC ini untuk memahami biaya yang berlebih ataupun terkait dengan memproduksi barang tersebut. Contoh biaya listrik, penerangan yang berlebih yang harusnya bisa dimatikan tetapi tetap hidup. Kemudian biaya pemeliharaan 2 dolar. Ini bisa misalnya dihemat atau dihindari. Kemudian biaya kebersihan tidak mesti ada dikeluarkan misalnya, ataupun biaya yang lain-lainnya. Total ini ada 8 dolar. Yang angka 8 dolar ini tentu mempengaruhi biaya produksi suatu barang. Nah, di sini ABC menyatakan akuntansi biaya ini harus selalu dipakai. Ini akan kita pakai dalam efisiensi ataupun menurunkan harga barang, sehingga dapat diperoleh biaya total yang sebenarnya. Artinya kita menghemat, mengefisiensikan biaya produksi suatu barang. Kemudian kita lanjut ke proses manajemen. Dalam pengambilan suatu keputusan itu ada tahapnya. Kita ambil dari analisa di perencanaan, kemudian di pengendalian ataupun efisiensi, kemudian dievaluasi semuanya antara perencanaan dan pengendalian ini, sehingga diambil keputusan. Perencanaan itu mulai dari analisa CVP, cost,
volume penjualan, dan profit. Nah, kemudian penganggaran operasionalnya, bagaimana efisiensi tenaga kerja, jumlah produksi tenaga kerja tersebut, bagaimana biaya transportasinya, biaya distribusinya, biaya promosinya. Ini tentu dianalisa di perencanaan. Kemudian di tahap akhir, di pengendalian, ini yang namanya ABC, Activity Based Costing. Kita efisiensikan kembali, kita himpun kembali mana pos-pos pengeluaran yang tidak harusnya ada, ataupun bisa kita tekan, kita perkecil. Inilah di tahap pengendalian. Ini yang semuanya pada akhirnya diambil keputusannya dalam evaluasi ataupun pusat investasi terkait dengan ketersediaan dana produksi, stok, ketersediaan stok misalnya, ataupun adanya persaingan kompetitor baru di lapangan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini rangkaian antara perencanaan dan pengendalian ini serta evaluasi adalah langkah-langkah yang harus diambil dalam pengambilan keputusan. Demikian, terima kasih.